Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1443. Apakah kamu masih ingin makan? Vanessa Chen mencibir Thomas Kin dan mengatakannya dengan menghina. Dalam hatinya dia selalu mengingat Thomas Kin, orang ini masih ingin menjadi anggota keluarga Chen, bukankah itu lelucon? Kamu belum masuk, bagaimana bisa dikatakan orang keluarga Chen? Thomas Kin, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Jika Tuan Muda Wang marah, kamu tidak bisa pergi lagi walaupun kamu menginginkannya. Demi menghargaiku, Tuan Muda Wang tidak peduli padamu, kamu tidak perlu peduli apa-apa, cepat keluar. Dengan gaya yang sombong, Ketuang mengatakan dengan wajah yang dingin. Mengapa masih diam? Kamu ini termasuk apa? Masih tidak mau pergi? Aku mengatakannya, apakah Thomas Kin kamu sedikit cuek? Jangan berpikir bahwa kamu adalah pacar kakakku, dapat melakukan sesukamu, belum saatnya giliran kamu untuk mengambil keputusan di keluarga Chen kami. Jika menyuruhmu pergi maka pergilah, jangan merusak pemandangan di sini. Orang sepertimu tidak bisa menarik perhatian Tuan Muda Wang, jangan mengatakan bahwa kami mengintimidasimu. Vanessa Chen mencibir. Kakak ipar, kamu jangan pergi, kata Jessie Chen sambil memegang lengan Thomas Kin, kakak kedua dan kakak ipar kedua, seperti akan memakan orang. Dia benar-benar takut jika mereka berdua akan menjual dirinya, hanya kakak ipar yang baik pada dirinya dengan tulus. Aku tidak menyukainya. Jessie Chen mengerutkan kening, melirik Winston Wang dan berkata, kalau begitu ayo kita pergi, tidak ada gunanya membuang waktu di sini, kata Thomas Kin. Iya, kamu boleh pergi, tetapi dia tidak boleh pergi. Bajingan kecil, kamu tidak melihat di mana ini, tolak Winston Wang. Wajah Jessie Chen berubah, kelihatannya Winston Wang ini bukanlah orang baik. Jessie, cepat kemari, Tuan Muda Wang telah memilihmu, ini adalah berkah bagimu, kata Vanessa Chen. Tetapi aku tidak memilihnya, kata Jessie Chen dengan lantang. Apa maksud dengan kata-katamu? Apakah Tuan Muda Wang tidak pantas untukmu? Jessie Chen, kamu jangan tidak tahu malu. Jika bukan karena melihat kamu adalah adik dari Vanessa Chen, aku malas untuk memperkenalkanmu kepada Tuan Muda Wang. Kamu jangan jual mahal, banyak orang yang ingin pada Tuan Muda Wang, bahkan Tuan Muda Wang tidak memandangnya. Kamu mendapat berkah tetapi tidak mengetahuinya, kata Ketuang dengan marah. Kalian menganggapku seperti apa? Suka jika suka, tidak suka jika tidak suka, mengapa aku harus menghargai kalian? Kakak kedua, jangan salahkan aku jika tidak menghargaimu, aku akan pergi. Jika kamu menyukai Tuan Muda Wang, maka kamu sendiri pergi menemani Tuan Muda Wang. Jessie Chen mencibir. Kamu wanita jalang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sangat bagus seandainya Tuan Muda Wang menginginkanku. Tahukah kamu bahwa ini adalah berkah kamu dalam 10 kehidupan, kamu memang keras kepala. Vanessa Chen sangat bersikeras, jika Tuan Muda Wang menyukainya, bahkan jika dia bercerai dengan Ketuang, dan tidak akan ragu-ragu, keluarga Chen akan hancur. Tetapi apakah kamu masih tahu malu? Ini adalah daerahku, bukan karena ingin datang maka kemari, ingin pergi maka pergi, kamu ingin menjadi pusat perhatian, tidak apa-apa karena ada pahlawan penyelamat. Kalau begitu kamu jangan pergi. Winston Wang melirik Thomas Kin, dengan wajah yang dingin. Mata Ketuang dingin, dan Tuan Muda Wang marah. Hanya sedikit orang di seluruh kota X yang berani menantangnya. Kamu telah mencari masalah, Thomas Kin, menyuruhmu pergi tetapi kamu tidak mau pergi. Sekarang Tuan Muda Wang sudah marah, kamu tidak bisa pergi walaupun ingin pergi, karena kamu adalah pacar kakakku. Sekarang kamu berlutut pada Tuan Muda Wang, aku akan memohon untukmu, mungkin Tuan Muda Wang akan melepaskanmu. Ekspresi Vanessa Chen sangat feminin. Bukankah kamu kaya? Di depan Tuan Muda Wang, kamu adalah sampah, uang bukan apa-apa. Sudah terlambat,
Tidak akan mudah bagi siapapun sekarang, ini adalah harga yang harus dibayar mahal. Aku Winston Wang paling membenci orang yang berpura-pura dalam hidup, bajingan kecil, kebetulan hari ini kamu memukulku, dan untukmu, aku akan menemanimu bermain. Kata Winston Wang sambil tersenyum, terlihat di matanya, dan dengan lambaian tangan, lebih dari 20 orang staf keamanan Longhua Beach Hotel bergegas kemari dan mengepung Thomas Kin. Kakak ipar, maafkan aku, bisik Jessie Chen, jika benar-benar terjadi sesuatu hari ini, akan menyalahkan diri sendiri karena melibatkan kakak ipar, mestinya dia tidak perlu kemari. Jessie mempunyai kerabat seperti kalian, aku benar-benar kasihan padanya, menurutku kalian sama sekali bukan kencan buta, tetapi menjual adik, apa bedanya dengan perdagangan manusia? Hahaha. Thomas Kin menggelengkan kepala dan tertawa. Kamu masih bisa tertawa. Ada saatnya kamu akan menangis nanti. Aku demi kebaikan Jessie, menginginkannya supaya mendapat kehidupan yang bahagia di sisa hidupnya. Aku pikir sepertinya kamu mendambakan Jessie kami. Ada apa ini? Apakah kamu menginginkan yang besar dan yang kecil? Kata Vanessa Chen dengan galak. Sebagai seorang kakak, kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu, benar-benar najis, Vanessa Chen, kamu tidak layak menjadi kakaknya sama sekali. Thomas Kin menggelengkan kepala, penuh kekecewaan dan mengeluh, Vanessa Chen dan Ketuang hanya ingin memanfaatkan Jessie Chen sebagai alat untuk menaikkan martabat mereka, supaya mereka dihancurkan. Selama Jessie Chen menikah dengan tuan muda keluarga Wang, mereka pasti akan dipekerjakan kembali oleh Winston Wang, oleh karena itu mereka berusaha yang terbaik untuk pernikahan ini. Tetapi bagi Winston Wang, itu hanya mainannya, menikah. Baginya tuan muda yang sederajat dengannya, meskipun usianya 40 atau 50 tahun, untuk apa menikah, jika menikah, itu hanyalah pernikahan antar keluarga. Jadi, bagi Jessie Chen, dia sama sekali tidak menginginkan pernikahan seperti ini. Lagi pula dia tidak menyukai Winston Wang, orang yang disukainya adalah orang yang citra tinggi seperti kakak ipar seorang pria yang bertanggung jawab dan berkomitmen, bukan seperti tuan muda kaya yang menganggap bahwa dia tak terkalahkan karena memiliki uang. Bahkan Jessie Chen sangat najis dengan Winston Wang, jika bukan karena dipaksa oleh ayah, dan bujukan dari kakak kedua dan kakak ipar kedua, dia sama sekali tidak akan kemari. Setelah kemari dia baru menyadari bahwa dirinya telah tidak punya pilihan, dan ternyata sudah direncanakan oleh kakak kandungnya sendiri, membuat Jessie Chen kehilangan akal sehat. Apakah mereka tidak tahu karakter Winston Wang? Dan masih menipunya untuk kemari, tujuannya untuk menjadi hewan peliharaan tuan muda Wang. Dia sangat membenci Vanessa Chen dan Ketuang, kedua orang ini tidak berkemanusiaan. Demi keegoisan sendiri, bahkan harus mengorbankan adik kandung sendiri, ini membuat Jessie Chen berkecil hati dan putus asa. Masalah keluarga Chen kami, tidak ada giliranmu untuk mengatasinya, meskipun kamu berumur. Konyol sekali, masalah pernikahan adik ketiga Karni, kamu tidak bisa menjadi walinya. Ayahku telah memberikan hak kepadaku, untuk membicarakan masalah adik ketiga, aku sendiri yang bertanggung jawab, kamu ini siapa? Benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan dari keluarga Chen, kamu juga tidak tahu malu, Thomas Kin, kamu telah membuat tuan muda Wang marah hari ini, jadi tidak akan bisa pergi dari sini lagi. Vanessa Chen mencibir. Jika kamu hendak berlutut dan memohon belas kasihan, dan memberikan 100 kali pada aku dan tuan muda Wang, maka masalah ini akan berubah, jika tidak, maka kamu akan mati. Ketuang tersenyum, dan tatapan yang lembut, dan tidak sabar ingin menyingkirkan Thomas Kin, dia masih mempunyai kemampuan untuk berpura-pura, tuan muda Wang ada di sini, ada yang mendukungnya. Awalnya dia dikendalikan Thomas Kin di keluarga Chen, dia mempunyai uang, sehingga ayah mertuanya melihatnya dengan mata berbinar. Kali ini paman siapa yang paling luar biasa di keluarga Chen, bajingan yang tidak tahu hukum alam, ditakdirkan akan disingkirkan oleh tuan muda Wang. Apa yang kalian inginkan? Vanessa Chen, kamu adalah kakakku,
apakah kamu benar-benar ingin mendorongku ke dalam lubang api? Kata Jessie Chen dengan marah. Justru karena aku adalah kakakmu, aku tidak bisa melihatmu tersesat. Aku melakukan ini demi kebaikanmu, keadaan Tuan Muda Wang, di seluruh kota X ini. Apakah kamu bisa menemukan pemuda kedua yang menjanjikan seperti Tuan Muda Wang? Bahkan di seluruh dunia, kamu akan sulit menemukannya dengan memakai lentera. Kamu masih mempunyai berkah tetapi tidak tahu berkah. Bagaimana aku akan mengatakannya padamu? Kamu gadis bodoh, sudah dikatakan oleh ayah, kamu harus mendengarkanku. Orang tua sudah memerintahkan Mak Comblang untuk mengatakan, aku telah menyetujuinya, kamu harus bersama Tuan Muda Wang. Kata Vanessa Chen sambil berkacak pinggang. Kamu tidak perlu berontak, tidak ada gunanya. Tuan Muda Wang telah menyukaimu, adalah berkah bagimu. Kita keluarga Chen bisa bersama setingkat dengan Tuan Muda Wang. Itu adalah keberuntungan, maksudnya adalah maksud dari ayah kita. Kamu akan menjadi orang besar, apakah tidak ingin berjuang untuk keluarga? Egois, menurutku kamu sudah terlalu bebas di luar. Kata-kata Vanessa Chen, menyentuh hati, bagi Jessie Chen, seperti unta yang dibebani dengan jerami yang terakhir, terlalu kejam. Mereka adalah kerabat yang sangat dekat. Tetapi pada saat ini, Jessie Chen kesepian dan tak berdaya. Ayahnya sendiri, kakak, ingin mendorongnya ke lubang api. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.